kejatuhan Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit, pada tahun 1478 Masehi, secara tidak langsung mempengaruhi jalan sejarah Sunda. Keharmonisan kemaharajaan Sunda dan Galuh pun terganggu lagi oleh akibat secara tidak langsung dari keluarga keraton Trowulan Majapahit ini. Pada tahun itu, Kerajaan Majapahit mendapatkan serangan beruntun dari Demak, lalu dari Daha. Akhirnya, Batara Prabu Girindra Wardana Raja Daha berhasil membunuh Kertabumi selaku Prabu Brawijaya atau Brawijaya V, sehingga keluarga keraton Trowulan Majapahit berhamburan mengungsi ke berbagai penjuru daerah untuk menyelamatkan diri. Bondan Kejawan, putra Kertabumi dari selirnya, berlindung di Mataram, kemudian menikah dengan Ratu Mataram yang bernama Nawang Wulan atau Ratu Kidul, sampai akhirnya memiliki putri yang diberi nama Ratu Angin-Angin dengan julukan Nyai Rara Kidul. Kemudian Ratu Rara Kidul diperistri oleh Raja Sutawijaya, yaitu pendiri Mataram Islam. Mungkin karena permaisurinya yang menjadi ratu di Mataram Selatan bukan beragama Islam, maka dalam legenda disamarkan menjadi Nyai Ratu Roro Kidul selaku penguasa Laut Selatan Pulau Jawa. Sedangkan rombongan pengungsi yang dipimpin Rahadian atau Raden Baribin, saudara seayahnya Prabu Kertabumi Brawijaya V, berhasil mencapai keraton Surawisesa Galuh di Kawali. Rahadian Baribin dan rombongannya diterima baik oleh Prabu Dewaniskala. Bahkan kemudian Raden Baribin dinikahkan dengan Ratna Ayu Kirana, adiknya Banyak Catra dan Banyak Kampar, serta kakaknya Kusumalaya Ajar Kutamanggu. Dalam rombongan pengungsi itu ada gadis keraton Majapahit yang sangat cantik jelita. Ia terpisah dari tunangannya. Maka gadis ini berstatus Rara Ulanjar atau artinya istri larangan, karena sudah terikat dalam pertunangan. Tapi oleh Prabu Dewaniskala malah dijadikan istri selirnya. Hebohlah pergunjingan keluarga keraton Surawisesa di Kawali hingga sampai ke keraton Pakuan. Di samping kepercayaan Nusantara tabu untuk meminang gadis Ulanjar, kerabat keraton Sunda dan Galuh menganggap Prabu Dewaniskala telah melanggar komitmen orang Sunda tidak menikah dengan orang Majapahit akibat peristiwa Palagan Bubar. Perkawinan Dewaniskala Ningrat Kancana dengan wanita pengungsi Ulanjar dari Majapahit tersebut dalam carita Parahyangan disebutnya istri larangan ti kaluaran, karena sejak peristiwa Bubat, kerabat keraton Kawali ditabukan berjodoh dengan kerabat keraton Majapahit. Selain itu, menurut adat, seorang wanita yang bertunangan
tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, kecuali bila tunangannya meninggal dunia atau membatalkan pertunangan. Dalam hal ini, Dewa Niskala dianggap telah melanggar dua peraturan sekaligus, dan sebagai Raja Galuh dianggap berdosa besar. Dua peristiwa menikahkan Raden Baribin dengan Ratna Ayu Kirana dan Prabu Dewa Niskala menikahi gadis Sulanjar Majapahit membangkitkan kemarahan Sang Haliwungan Susuk Tunggal. Dirinya yang saat kecil dibesarkan di Keraton Surawisesa Kawali paham betul dengan ajaran kekuatan dalam damai dan Purbatisti Purbajati sebagai adat istiadat yang diajarkan ayahandanya, yaitu Mahaprabu Niskala Wasukancana, sebagaimana yang asalnya diajarkan juga oleh Sang Bunisora. Prabu Susuk Tunggal menganggap adiknya telah menodai adat istiadat. Sebaliknya, Prabu Dewa Niskala menuding kakaknya terlalu ikut campur kepada urusan internal Keraton Galuh. Akhirnya, Prabu Sunda Haliwungan Susuk Tunggal sebagai kakak yang juga besan Dewa Niskala mengancam akan memutuskan hubungan kekeluargaan dan kenegaraan dengan Kawali, karena Dewa Niskala telah mengkhianati komitmen tidak menikahi keluarga ataupun masyarakat Majapahit yang dulu telah menistakan leluhurnya sebagai Maharaja Sunda dan rombongannya dalam peristiwa Pasundan Bubak. Sedangkan Dewa Niskala Ningrat Kancana menuding kakak dan sekaligus besannya ini hanya mencari alasan untuk dapat menguasai Galuh. Terjadilah konflik pribadi Raja Sunda dan Galuh, sampai Prabu Susuk Tunggal mengancam bila perlu pasukan kerajaan Sunda Pakuan akan menggempur Keraton Surawisesa di Kawali. Hal ini tentu saja mengagetkan dan sangat mencemaskan para sesepuh dan pemuka kerajaan kedua belah pihak. Terlebih-lebih, perselisihan ini pun sangat mengguncangkan kehidupan Pangeran Jayadewata Sang Pamanah Rasa. Dirinya sangat kebingungan untuk menengahi karena Raja Sunda adalah uaknya sekaligus mertuanya, sedangkan Raja Galuh adalah ayah kandungnya. Sementara itu Pangeran Jayadewata adalah Yuwaraja di Galuh dan Mahamentri di Sunda. Di samping ia pun menjadi raja daerah di Sindangkasi dan di Singapura, yaitu kerajaan para pamannya sekaligus para mertuanya. Pangeran Jayadewata Sang Pamanah Rasa pun segera mengunjungi para sesepuh keraton dari kedua kerajaan itu untuk meminta nasihatnya. Ternyata para pinisepuh Sunda Galuh pun sudah mengetahui dan sedang berunding untuk menyelesaikan perselisihan antara dua raja yang masih satu keturunan ini. Para pinisepuh Sunda Galuh sepakat mengundang kedua raja itu untuk melakukan Gotrasawala Mapulung Rahi di Keraton Kerajaan Daerah Malabar Bandung sebagai wilayah tengah-tengah antara Sunda dan Galuh. Akhirnya, dalam pertemuan paripurna
Gotrasawala Mapulungrahi yang terjadi pada tahun 1482 Masehi itu, para tokoh pemuka kerajaan Sunda dan Galuh sepakat untuk menjaga keutuhan, persaudaraan, dan hubungan kenegaraan. Maka Musyawarah Agung meminta kepada Prabu Halimungan Susuk Tunggal dan Prabu Dewaniskala Ningrat Kancana agar meletakkan tahta kerajaannya masing-masing. Kedua raja itu pun tidak dapat berkutik lagi selain mentaati keputusan meletakkan jabatannya secara legawa. Masing-masing menyadari dan tidak mau menodai kearifan sebagai seorang raja. Prabu Susuk Tunggal berkuasa di Sunda selama 100 tahun sejak usia 13 tahun. Sedangkan Prabu Dewaniskala resminya menjadi Raja Galuh hanya 7 tahun. Namun ia telah menjadi Yuwa Raja sejak usia 23 tahun.